Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini masih di kelas 11 untuk bab 2 terkait dengan demokrasi di bagian keempat. Silakan kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan berdoa. Dan jangan lupa silakan kalian yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini. Baik, kalau kita kemarin sudah membahas terkait dengan demokrasi di era tahun 1959 sampai dengan 65, kemudian 65 sampai 98. Sekarang kita akan belajar terkait dengan era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Baik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 yang kita kenal dengan istilah reformasi. Nah, kalau kemarin kalian masih ingat di era Orde Baru, Presiden Soeharto awalnya ingin mengembalikan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tapi nyatanya penyimpangan itu terjadi juga pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan akhirnya Indonesia mengalami berbagai macam krisis yang dikenal dengan krisis multidimensi. Yang diawali dari apa? Krisis moneter yang tidak kunjung reda. Jadi pada saat itu Indonesia mengalami krisis. Krisis itu akhirnya melebar kemana-mana. Dan akhirnya apa? Banyak terjadi kerusuhan. Banyak terjadi kerusuhan, rupiah melemah dan lain sebagainya ini. Nah, karena itu akhirnya apa? Dari dunia internasional ini juga banyak yang meminta apa untuk Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri banyak sekali demo. Timbul gerakan massa yang dimotori oleh siapa? Oleh mahasiswa. Nuntutnya apa? Yaitu menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Nah, tekanan itu dari masa ini dari masa yang begitu banyak itu mencapai puncaknya, yaitu ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR. Kalau kamu bisa lihat nih fotonya di sini ya. Dan ini mengakibatkan proses politik nasional menjadi lumpuh. Padahal pada saat itu Presiden Soeharto baru saja terpilih menjadi presiden kembali pada hasil dari pemilu 1997. Sekalipun pada saat itu sebenarnya Presiden Soeharto sudah menawarkan berbagai langkah seperti reshuffle, yaitu perombakan kabinet, membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak diberi pilihan lain, tidak punya pilihan lain, yaitu kecuali untuk mundur dari jabatannya. Nah, akhirnya pada Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di Istana Merdeka di Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945 yang belum diamandemen Nah, Presiden Soeharto ini mengatur agar wakil presidennya yaitu Pak Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Pada saat itu DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil oleh mahasiswa yang tadi ada demo sampai masuk ke dalam. Saat itu kepemimpinan nasional beralih dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Nah, dengan peralihan ini yang tadinya Orde Baru beralih menjadi era reformasi. Hal ini merupakan jalan baru demi terbentuknya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati pun diliputi oleh berbagai macam kontroversi tentang status hukumnya pemerintahan Habibie mampu bertahan selama 1 tahun. 98 di sini tahun 1998 menjadi presiden. Tahun 1999 ada pemilu lagi. Jadi praktis cuma sebentar sekali. Nah, dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers
sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Pers yang tadinya seperti dibungkam, di sini akhirnya pers bebas. Salah satunya tugasnya adalah untuk didemokrasi, untuk berpendapat, untuk mengkritik pemerintah. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu 1999 yang tadinya ya pemilu itu hanya diikuti oleh 3 kontestan ya. Nah, akhirnya di sini multipartai, banyak sekali partai-partai baru muncul. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Makanya partai-partai baru muncul ya, karena diberikan kebebasan oleh Presiden Habibie. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini tentu saja demokrasi Pancasila, tetapi karakteristiknya berbeda. Nah, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Ya, diawali pemilu tadi tahun 1999, lebih demokratis. Dan akhirnya pada tahun 2004 kita pertama kali memilih wakilnya di lembaga legislatif dan juga presiden maupun wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tahun 2004. Ini gebrakan besar Indonesia ya. Karena tadinya presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh siapa? Oleh MPR. Ya, DPR kita hanya memilih partai politik. Nah, tapi mulai 2004 kita memilih secara langsung. Tidak hanya itu, pada tahun 2005 kepala daerah pun baik gubernur maupun bupati maupun wali kota dipilih secara langsung. 2004 mulai presiden dan DPR, nah 2005 pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang tadinya di era Orde Baru rotasi kekuasaan itu jarang terjadi. Nah, di sini rotasi kekuasaan sudah terjadi. Ada yang namanya pergantian kepemimpinan. Kita bisa lihat sekarang ya, ada pembatasan. Masa presiden dibatasi 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih lagi, tapi untuk 1 periode. Jadi maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Setelah itu tidak boleh. Ya, rotasinya ada perputaran, enggak orang itu saja. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka tanpa ada diskriminasi. Siapapun yang mampu silahkan boleh mendaftar. Kalau kamu lihat, kalau sebelum pemilu itu biasanya ada dibuka pendaftaran calon kepala daerah, dibuka pendaftaran calon anggota legislatif dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan lain sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Kita bebas untuk mengungkapkan pendapat. Kita yang tadinya mengkritik pemerintah dilarang, sekarang kita bisa lihatlah. Ya, ketika pemerintah salah ya silakan dikritik. Nah, tapi tentu saja yang namanya menuju demokrasi yang sempurna, tentu ini pasti akan ada selalu yang menghadang. Nah, tugas kita inilah untuk mengawal demokrasi supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, lihat pentingnya kehidupan demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki apa? Yang pertama, persamaan di depan hukum, equality before the law. Yang kaya maupun yang miskin itu diberlakukan sama. Jangan seperti mata pisau, hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya semua harus diberlakukan sama. Ya, makanya hukum itu kan diibaratkan timbangan, tidak boleh berat sebelah. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Masyarakat, rakyat, ingat, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat itu diberikan partisipasi, rakyat diberikan hak untuk berpartisipasi, untuk menyalurkan aspirasinya ya terhadap pembuatan keputusan. Ketika ingin membuat undang-undang, rakyat dimintai untuk apa? Andilnya. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil ya.
pendapatannya harus adil, distribusi pembangunan, ekonomi dan lain sebagainya harus adil. Jangan cuma satu daerah maju, satu daerah yang lainnya tertinggal. Ya, dan lain sebagainya ya harus adil. Ya, Indonesia itu ya dari Sabang sampai Merauke, semuanya harus diberlakukan secara adil. Dan yang tentunya kita memang bebas, tapi bebasnya harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa terhadap Tuhan dan juga kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat dan juga yang lainnya. Jadi jangan, ini kan hak saya, ini hak saya, ya tidak bisa. Ya harus bertanggung jawab. Nah, demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Kan ingat, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi semuanya ya rakyat. Kalau rakyatnya ingin bagus, silakan lakukan dengan bagus, maka akan kembali menjadi bagus, kembali ke dirinya sendiri. Untuk menjalankan kehidupan yang demokratis, kita bisa memulai dengan cara menampilkan beberapa prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh prinsip demokrasi tadi, persamaan hukum, transparansi, kalau ada masalah dimusyawarahkan dan lain sebagainya. Ya, demokrasi kan tidak hanya terkait dengan pemilu saja, ya. Itu baik, itu berarti bab ini di bagian ini kita sudah selesai. Nah, ini tugas kalian ada dua. Yang pertama, ini silahkan selesaikan tabel yang kemarin. Kalau kemarin kalian baru sampai periode 65 sampai 98, nah sekarang silahkan selesaikan yang 98 sampai sekarang, ya, dilengkapi. Tugas yang kedua adalah ini. Setelah kalian memahami materi dari kemarin di video yang pertama di bagian kedua, silahkan coba kamu analisis, ya. Nih, karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tiap periodenya. Tahun 45 sampai 49, akuntabilitasnya gimana? Rotasi kekuasaannya dapat berjalan tidak? Pula rekrutannya bagaimana? Pelaksanaan pemilu dapat berjalan enggak? Pemenuhan hak-hak dasarnya bagaimana? Ya, kemarin sudah kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama melalui video-video sebelumnya. Silakan dilihat video-videonya lagi yang sebelumnya, ya. Kalau sudah, silakan diisi semua, kerjakan, lalu kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.